Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi menengah 2, chapter 15 equity. Next. Bentuk perusahaan organisasi perseorangan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan segala kegiatan yang dilakukan oleh satu orang. Sebagai contoh, UMKM. Yang kedua ada bentuk perusahaan organisasi persekutuan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari satu orang. Sebagai contoh, CV. Yang ketiga ada bentuk perusahaan korporasi atau biasa disebut dengan PT. Ada dua, tertutup dan terbuka. Yang tertutup hanya bisa dimiliki oleh satu orang tertentu, sedangkan yang terbuka bisa dimiliki oleh perusahaan tersebut. Komponen dari ekuitas. Sumber utama ekuitas berasal dari modal kontribusi, yaitu saham biasa, saham preference, share premium, serta laba ditahan. Ekuitas sering disubklasifikasi pada pernyataan posisi keuangan ke dalam kategori berikut. Yang pertama ada share capital, share premium, retained earnings, accumulated other comprehensive income, treasury shares, non-controlling interest, atau monetary interest. Issuance of share atau penerbitan saham. Ada beberapa masalah akuntansi, yaitu satu, saham dengan nilai nominal atau par value shares. Nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi yang berkaitan dengan saham yang dijual di bawah nilai nominal. Yang kedua, ada saham tanpa nilai nominal atau no par shares. Jika saham tidak memiliki nilai nominal, maka perlakuan yang dapat dipertanyakan dalam menggunakan nilai pari sebagai dasar untuk nilai wajar tidak akan muncul. Situasi ini memiliki keunggulan tertentu jika saham yang diterbitkan untuk pos-pos properti seperti aktiva tetap berwujud atau tidak berwujud. Sebagai contoh, Video Electronics Corporation didirikan dengan 10.000 saham biasa yang diotorisasi dengan tanpa nilai nominal. Jika Video Electronics menerbitkan 500 lembar saham seharga 10 euro per saham, maka jurnalnya kas pada modal sebesar 5.000. Jika 500 lembar saham diterbitkan lagi seharga 11 euro per share, maka jurnalnya kas pada modal saham biasa senilai 5.500. Yang ketiga, ada saham yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya atau penjualan lamsam. Ada dua metode. Yang pertama, metode proporsional, yaitu jika nilai pasar wajar atau dasar lainnya yang baik untuk menentukan nilai relatif setiap kelompok sekuritas tersedia, maka nilai lamsam yang diterima dialokasikan antara kelompok-kelompok sekuritas atas dasar proporsional. Yang kedua, ada metode incremental, yaitu jika nilai pasar wajar semua kelompok sekuritas tidak dapat ditentukan, maka metode incremental dapat digunakan. Nilai pasar sekuritas itu dapat digunakan sebagai dasar untuk kelompok-kelompok yang telah diketahui dan sisa dari nilai lamsam dialokasikan ke kelompok ke mana nilai pasar tidak diketahui. Yang keempat, ada saham yang diterbitkan dalam transaksi non-kas. Aturan umumnya adalah saham yang diterbitkan untuk jasa atau properti selain kas harus dicatat, baik pada nilai pasar wajar saham yang diterbitkan maupun pada nilai pasar wajar pertimbangan non-kas yang diterima, tergantung mana yang dapat ditentukan secara jelas. Jika keduanya telah dapat ditentukan dan transaksi itu merupakan hasil pertukaran jarak jauh, maka kemungkinan terjadinya perbedaan nilai pasar wajar sangatlah kecil. Dalam kasus seperti itu, tidak menjadi masalah mana yang akan digunakan sebagai dasar untuk penilaian pertukaran. Contohnya, serangkaian transaksi berikut menggambarkan prosedur pencatatan penerbitan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10 euro yang ditukar dengan paten pada perusahaan Marlowe dalam berbagai keadaan. Yang pertama, Marlowe tidak dapat menentukan nilai wajar paten, tetapi nilai pasar wajar saham adalah sebesar 140.000 euro. Maka jurnalnya
paten didebit pada share capital ordinary dan share premium ordinary. Dengan nilai paten sebesar 140, share capital ordinary dikredit sebesar 100 dan share premium ordinary sebesar 40.000. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Nida Nurfajriah. Yang kedua, Maruli tidak dapat menentukan nilai pasar wajar saham, tetapi nilai pasar wajar paten ditetapkan sebesar 150.000 euro. Jurnalnya ada paten didebit pada share capital ordinary dikredit pada share premium ordinary dikredit. Paten sebesar 150.000 dan share capital ordinary sebesar 100.000 dan share premium ordinary sebesar 50.000. Yang ketiga, Maruli belum mengetahui nilai pasar wajar saham maupun nilai pasar wajar paten. Konsultan independen menetapkan nilai paten sebesar 125.000 euro berdasarkan pada arus kas diskonto yang diharapkan. Jurnalnya ada paten didebit pada share capital ordinary dikredit dan pada share premium ordinary dikredit. Paten sebesar 125.000, share capital ordinary sebesar 100.000 dan share premium ordinary sebesar 25.000. Yang kelima itu ada biaya penerbitan saham. Ketika sebuah perusahaan menerbitkan saham, maka seharusnya melaporkan biaya yang dikeluarkan untuk menjual saham. Seperti biasa penjaminan, biaya akuntansi dan hukum, biaya percetakan dan pajak sebagai pengurang jumlah yang disetor. Oleh karena itu, biaya penerbitan didebit, ketambahan modal disetor karena biaya tersebut tidak berhubungan dengan operasi perusahaan. Selanjutnya ada preference share atau saham utama. Preference share adalah tipe spesial di mana pemegang saham jenis ini akan menerima pendapatan yang tetap setiap tahunnya, tidak seperti ordinary share. Beberapa fitur yang dimiliki oleh preference share diantaranya adalah pengistimewaan dalam pembagian dividen. Kedua, ada pengistimewaan dalam pembagian aset jika perusahaan dilikuidasi. Yang ketiga, dapat diubah ke dalam bentuk saham biasa. Dan yang terakhir ada tidak memiliki hak suara dalam RUPS. Nah, karakteristik dari preference share yaitu kumulatif, berpartisipasi, konferensi, dapat ditarik, dan dapat ditebus. Contohnya, Bioskop CO menerbitkan 10 lembar saham preferen dengan nilai nominal 10 seharga 12 per saham. Bioskop mencatat penerbitan sebagai berikut. Cash pada share capital preference pada share premium preference. Cash sebesar 120.000, share capital preference ada sebesar 100.000, dan share premium preference sebesar 20.000. Selanjutnya ada perolehan kembali saham. Perusahaan sering membeli kembali saham milik mereka. Perusahaan membeli kembali saham yang telah dikeluarkan atas beberapa alasan, yaitu untuk memenuhi distribusi pajak yang efisien dari kelebihan kas kepada pemegang saham. Kedua, untuk meningkatkan laba per saham dan meningkatkan pengembalian atas ekuitas. Dengan mengurangi jumlah sama yang beredar dan mengurangi ekuitas pemegang saham, rasio kinerja tertentu seringkali meningkat. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan saham dalam kontrak kompensasi karyawan atau memenuhi kebutuhan merger yang potensial. Yang keempat, untuk mengurangi upaya pengembalian dan mengurangi pemegang saham. Yang terakhir, membentuk pasar bagi saham. Selanjutnya ada pembelian saham treasury. Perusahaan pada umumnya menggunakan dua metode yang ada untuk kasus pembelian treasury, yaitu metode biaya. Nah, metode ini menghasilkan debitan akun saham treasury untuk biaya rekuisisi, serta dalam metode ini dalam pelaporan keuangan sebagai pengurang dari modal yang disetor atau laba yang ditahan. Yang kedua ada metode nilai nominal atau nilai ditetapkan. Dalam metode ini dilakukan pencatatan semua transaksi pada nilai nominalnya dan melaporkan treasury hanya sebagai pengurang atas modal saham. Kebanyakan perusahaan menggunakan metode biaya. Ya, selanjutnya ada penjualan saham treasury. Perusahaan seringkali menjual kembali treasury share. Saat penjualan saham, pencatatan akuntansi bergantung pada harga jual. Jika perusahaan menjual treasury share dibanding dengan cost, maka perusahaan akan mendebit cash dan mengkredit treasury share.
Namun jika tidak seimbang, maka hanya dua kemungkinannya, yaitu above atau below. Yang pertama itu ada above cost atau di atas harga pokok. Artinya itu saat menjual saham di atas biaya perolehan, maka perusahaan mengkredit selisih ini ke akun share premium. Contohnya, Pacific memperoleh 10.000 lembar saham treasury pada $11 per saham, dijual 1.000 lembar saham pada $15 per saham pada tanggal 10 Maret. Pacific mencatat jurnal sebagai berikut, yaitu cash di debit pada treasury share di kredit, pada share premium treasury di kredit. Cash sebesar 15.000, treasury share sebesar 11.000, dan share premium treasury sebesar 4.000. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Salsa Al-Zahra. Below cost, di bawah harga pokok. Saat menjual saham di bawah biaya perolehan, maka perusahaan mendebit selisihnya ke akun share premium. Sebagai contoh, Pacific menjual tambahan 1.000 lembar saham treasury pada tanggal 21 Maret sehingga $8 per saham. Maka penjualannya sebagai berikut. Cash di debit 8.000, share premium treasury di debit 3.000, pada treasury shares di kredit 11.000. Penarikan saham treasury. Hasil keputusan menghasilkan pembatalan saham treasury, pengurangan jumlah saham-saham yang diterbitkan. Penarikan saham treasury memiliki status sebagai saham yang diotorisasi dan saham yang diterbitkan. Dividen polisi atau kebijakan dividen. Sangat sedikit perusahaan yang membayar dividen dalam jumlah yang sama dengan saltahan yang tersedia secara legal. Alasan utamanya adalah sebagai berikut. Persetujuan atau kontrak obligasi dengan kreditor tertentu untuk menahan semua atau sebagian laba dalam bentuk aktiva, guna membentuk proteksi tambahan terhadap kemungkinan kerugian. Beberapa hukum yang berkaitan dengan perseroan mensyaratkan bahwa laba atau ekuivalen dengan saham treasury yang dibeli dilarang untuk dibagikan secara dividen. Yang ketiga, untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi. Yang keempat, untuk memperlancar pembayaran dividen dari tahun ke tahun dengan mengakumulasi laba dari tahun ke tahun yang menghasilkan laba dan menggunakan akumulasi itu sebagai dasar untuk membayar dividen tahun-tahun berikutnya. Untuk membentuk perlindungan atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian atau kesalahan dalam kalkulasi laba. Kondisi keuangan dan pembagian dividen. Eksistensi kewajiban lancar sangat kuat menyatakan bahwa sebagian dari kas diperlukan untuk membayar kewajiban lancar ketika jatuh tempo. Selain itu, kebutuhan akan uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari untuk pengajian dan pengeluaran kas lainnya yang tidak dimasukkan kewajiban lancar juga membutuhkan kas. Jadi, sebelum dividen diumumkan, manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Suatu dividen sebaiknya tidak dibayarkan kecuali baik posisi keuangan yang sekarang atau mendatang tanpa menjamin pembagian dividen. Jenis-jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai. Pengumuman pembagian dividen tunai akan menimbulkan kewajiban dan karena pembayarannya biasanya dilakukan dengan segera. Dividen payable pada umumnya diklasifikasikan sebagai current liabilities. Ada 3 tahapan dalam pembagian dividen, yaitu pertama declare, 2 record, dan 3 pembayaran. Sebagai contoh, Broadway Freight Corp pada tanggal 10 Juni mengumumkan pembagian dividen tunai sebesar 50 sen per saham atas 1,8 juta saham yang dibayarkan 16 Juli kepada seluruh pemegang saham yang tercatat per 24 Juni. Pada tanggal deklarasi tanggal 10 Juni, jurnalnya adalah return earning pada dividen payable sebesar 900.000. Pada tanggal pencatatan 24 Juni, itu tidak di jurnal. Pada tanggal pembayaran, dividen payable pada cash 900.000. Yang kedua ada dividen properti. Hutang dividen dalam bentuk aktiva perusahaan selain kas dapat berupa barang dagang, real estate, atau investasi yang dirancang oleh dewa direksi. Ketika dividen properti diumumkan, maka perusahaan harus menetapkan kembali nilai wajar properti yang akan dibagikan dengan mengakui setiap keuntungan atau kerugian sebagai perbedaan dari fair value dengan book value pada saat tanggal pengumuman. Sebagai contoh, Sen-In mentransfer sebagian investasinya dalam sekuritas yang mudah dipasarkan senilai
dolar Hong Kong 1.250.000 kepada pemegang saham dengan menyatakan dividen properti pada tanggal 28 Desember 2014 untuk didistribusikan pada tanggal 30 Januari 2015 kepada pemegang saham yang tercatat pada tanggal 15 Januari 2015. Pada tanggal sekuritas memiliki nilai pasar dolar Hong Kong 2 juta rupiah. Ayat jurnalnya adalah pada tanggal deklarasi 28 Desember 2014, equity investment pada unrealized holding gain or loss sebesar 750.000. Yang ketiga ada dividen likuidasi. Setiap dividen yang tidak didasarkan pada laba merupakan pengurangan modal yang disetor perusahaan. Sebagai contoh, McChesney Minus Inc. menerbitkan dividen bagi pemegang saham biasa atas 1.200.000. Pengumuman dividen tunai itu menyatakan bahwa 900.000 harus dipertimbangkan sebagai laba dan sisanya merupakan pengembalian modal. McChesney mencatat pertimbangan mencatat dividen tersebut sebagai berikut. Tanggal pengumuman, retained earning didebit 900.000, share premium ordinary 300.000 didebit, pada dividen payable 1.200.000 dikredit. Jurnal saat pembayaran, dividen payable pada cash sebesar 1.200.000 dan retained earning pada property dividen payable sebesar 2 juta. Pada tanggal pengumuman 30 Januari 2015, jurnalnya property dividen payable pada equity investment sebesar 2 juta. Dividen saham dan pemecahan saham. Dividen saham. Penerbitan saham oleh suatu perusahaan atas saham miliknya sendiri kepada pemegang saham atas dasar pro rata. Dalam pencatatan share dividen, beberapa pihak percaya bahwa perusahaan harus mentransfer portfolio dan shares issued sebagai dividen dan retained earning kepada share capital. Serta jurnal yang ditunjukkan mencerminkan reklasifikasi ekuitas. Sebagai contoh, Fine Corporation memiliki 1.000 lembar modal saham yang beredar dengan nilai nominal saham biasa €1 dan laba ditahan sebesar €50.000. Jika Fine mengumumkan dividen saham 10%, maka perusahaan itu harus menerbitkan 100 lembar saham kepada pemegang sahamnya yang sekarang. Jika diasumsikan nilai wajar saham pada saat dividen diumumkan adalah €8 per saham, maka jurnalnya pada tanggal pengumuman, retained earning pada ordinary share dividend distributable sebesar €10.000. Dan pada saat pembagian jurnalnya, ordinary share dividend distributable pada share capital ordinary sebesar €10.000. Pemecahan saham. Manajemen dari banyak perusahaan merasa yakin bahwa untuk menjalin hubungan dengan masyarakat yang lebih baik, kepemilikan yang lebih luas sangat diperlukan karena itu. Mereka ingin memiliki saham dengan harga yang cukup rendah sehingga berada dalam batas kemampuan mayoritas calon investor. Untuk mengurangi nilai saham, cara yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemecahan saham. Dari sudut pandang akuntansi, tidak ada ayat jurnal untuk mencatat pemecahan. Namun, suatu catatan memorandum dibuat untuk menunjukkan bahwa nilai per saham telah berubah dan jumlah saham telah bertambah. Perbedaan pemecahan saham dan dividen saham. Pemecahan saham menghasilkan kenaikan jumlah saham yang beredar dan penurunan nilai par atau ditetapkan per saham. Sementara dividen saham, meskipun menghasilkan kenaikan jumlah yang beredar, namun tidak mengurangi nilai per value. Jadi, dividen ini menambah jumlah nilai par dari saham yang beredar. Ketika tambahan saham diterbitkan dengan tujuan mengurangi harga pasar, maka pembagian itu lebih kepada pemecahan saham, bukan dividen saham. Penyajian dan analisis ekuitas pemegang saham. Analisis contoh, Gerber Inc. memiliki laba bersih sebesar $360.000, mengumumkan dan membayar dividen saham preference sebesar $54.000, dan rata-rata ekuitas pemegang saham biasanya sebesar $2.550.000. Rasio Gerber dihitung dengan cara sebagai berikut. Return on ordinary share equity sama dengan
net income dikurangi preference dividend dibagi average ordinary shareholder equity. Dengan nilai $360.000 untuk net income dikurang $54.000 untuk preference dividend dibagi $2.550.000 untuk average ordinary shareholder equity. Hasilnya 12%. Rasio ini menunjukkan berapa banyak dolar dari laba bersih perusahaan yang diperoleh untuk setiap dolar yang diinvestasikan oleh pemilik. Rasio pembayaran. Contoh, Troy memiliki dividen tunai €100.000 dan laba bersih €500.000 dan tidak ada saham preference yang beredar. Rasio pembayaran dihitung sebagai berikut. Payout ratio sama dengan cash dividend dibagi net income dikurang preference dividend dengan nilai €100.000 dibagi €500.000 hasilnya 20%. Nilai buku per saham. Contoh, Sen Ekuitas memegang saham biasanya adalah $1 juta Hong Kong saham biasa yang beredar. Nilai buku per sahamnya dihitung sebagai berikut. Book value per share sama dengan ordinary shareholder equity dibagi outstanding share. Dengan nilai $1 juta Hong Kong dibagi 100.000 hasilnya $10 per Hong Kong per share. Soal jawab akan dibacakan oleh dia. Untuk soal jawab yang pertama yaitu exercise 15, strip 3, mengenai saham dikeluarkan untuk tanah. 25.000 saham yang diakui kembali oleh Pierce Corporation seharga 48 pound sterling per saham ditukar dengan tanah yang belum berkembang yang memiliki nilai 1.700.000 pound sterling. Pada saat bursa, saham biasa diperdagangkan di 60 pound sterling per saham di bursa yang terorganisir. Untuk jurnalnya, tanah pada saham treasury dan modal disetor dari saham treasury. Dengan perhitungan tanah 60 pound sterling dikali 25.000 yaitu 1.500.000 pound sterling. Di kredit ada saham treasury, perhitungannya 48 pound sterling dikali 25.000, hasilnya 1.200.000 pound sterling. Modal disetor dari saham treasury juga dikredit nilai 300.000 pound sterling. Yang B, orang mungkin menggunakan biaya saham treasury. Namun, ini bukan ukuran yang relevan dari peristiwa ekonomi ini. Sebaliknya, ini adalah ukuran dari peristiwa sebelumnya yang tidak terkait. Nilai taksiran tanah adalah alternatif yang masuk akal jika didasarkan pada teknik taksiran nilai wajar yang tepat. Namun, ini adalah penilaian dan bertentangan dengan harga yang ditentukan pasar. Harga perdagangan saham mungkin adalah ukuran terbaik dari nilai wajar di transaksi ini. Yang kedua, exercise 15.11. Barang ekuitas pada laporan posisi keuangan. Berikut ini adalah transaksi terpilih yang dapat mempengaruhi ekuitas. 1. Mencatat bunga akrual yang diperoleh pada catatan piutang. 2. Mendeklarasikan dan mendistribusikan pembagian saham. 3. Menyatakan dividen tunai. 4. Mencatat pembatasan laba ditahan. 5. Tercatat berakhirnya pertanggungan asuransi yang sebelumnya tercatat sebagai akurasi prabayar. 6. Membayar dividen tunai yang dinyatakan dalam butir 3 di atas. 7. Mencatat beban bunga akrual pada catatan yang harus dibayarkan. 8. Menyatakan dividen saham. 9. Membagikan dividen saham yang dinyatakan dalam butir 8. Petunjuk dalam tabel berikut menunjukkan efek masing-masing dari 9 transaksi pada elemen laporan keuangan yang tercantum. Gunakan kode berikut. Untuk item pertama, asset increase, liabilities no effect, equity increase, share premium no effect, retained earnings increase, dan net income increase. Item kedua,
Untuk asetnya no effect, aset, liability, equity, dan share premium sampai net income itu tidak ada perubahan. Untuk item ketiga, untuk aset no effect, liabilities increase, equity-nya decrease, sedangkan share premium-nya no effect, dan retained earnings-nya decrease. Untuk net income-nya no effect. Untuk item keempat, no effect. Item kelima, untuk aset decrease, liabilities-nya no effect, equity decrease, share premium, sampai net income juga no effect. Item ke-7, assets-nya no effect, liabilities increase, equity-nya decrease, share premium no effect, retained earning decrease, dan net income juga decrease. Untuk item ke-8, aset, liability, dan equity itu no effect. Sedangkan share premiumnya increase, retained earning-nya decrease, dan net income-nya no effect. Item ke-9, aset, liability, dan equity, share premium, retained earnings, net income itu no effect. Lalu ada problem 15.7. Buku-buku Konsinta SA membawa saldo rekening berikut per 31 Desember 2019. Tunainya ada Rp195.000. Bagi capital preference, 6% kumulatif tidak berpartisipasi, Rp50 par, itu senilai Rp300.000 par. Modal saham, nilai biasa tanpa nilai nominal, Rp300.000 saham diterbitkan, itu senilai Rp1.500. Bagi premium preference, Rp150.000 saham treasury, biasanya Rp2.800 saham dengan biaya senilai Rp33.600. Return earnings-nya Rp105.000. Perusahaan memutuskan untuk tidak membayar dividen pada tahun 2019. Dewan Direksi pada pertemuan tahunan mereka pada 21 Desember 2020 menyatakan sebagai berikut. Dividen tahun berjalan adalah 6% pada preference dan Rp0,30 per saham pada biasa. Dividen tunggakan tersebut harus dibayarkan dengan menerbitkan 1.500 saham treasury. Pada tanggal deklarasi, preferensi menjual pada Rp80 per saham dan biasa di Rp12 per saham. Laba bersih tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp77.000. Petunjuk yang A diminta untuk entry jurnal yang diperlukan untuk deklarasi dividen dan pembayaran dengan asumsi bahwa itu terjadi secara bersamaan. Yang B, mungkinkah Konsinta SA memberikan dividen 2 tahun kepada pemegang saham preferensi dan pemegang saham biasa dividen 30 sen per saham, semuanya dalam bentuk tunai? Di sini jurnalnya pada tanggal 21 Desember 2021 itu yang pertama ada laba ditahan pada untuk dividen tahun berjalan yang disukai, pada untuk dividen saham umum. Laba ditahan itu perhitungannya 6% kali 300.000 ditambah 0,30 kali 300.000, hasilnya 108.000 di debit. Untuk dividen tahun berjalan yang disukai itu perhitungannya ada 6% kali 300.000 di kredit, hasilnya 18.000. Untuk dividen saham umum perhitungannya 0,30 kali 300.000 hasilnya 90.000 di kredit. Untuk jurnal selanjutnya yaitu untuk dividen tahun berjalan yang disukai pada untuk dividen saham umum pada tunai itu ada 18.000. Untuk dividen tahun berjalan yang disukai itu sebesar 18.000, untuk dividen saham umum sebesar 90.000, dan untuk tunai sebesar 108.000. Selanjutnya jurnalnya itu laba ditahan pada untuk dividen pilihan dalam tunggakan sebesar 18.000. Dan jurnal terakhir ada untuk dividen pilihan dalam tunggakan pada laba ditahan pada saham treasury perhitungannya 1.500 kali 12. Untuk dividen pilihan dalam tunggakan sebesar 18.000, laba ditahannya 0, saham treasury-nya sebesar 18.
Selanjutnya dijelaskan oleh Caca. Yang B, akunnya tunai tersedia senilai 195.000. Untuk dividen tahun berjalan yang disukai 18.000 itu kurang. Untuk dividen pilihan dalam tunggakan 18.000 kurang. Untuk dividen saham umum 300.000 dikali 0,30 yaitu 90.000. Itu kurang. Saldo tunai tersedia setelah pembayaran dividen 69.000. Ya, semuanya bisa dibayar tunai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.